Oh, pantesan. Dia manja banget. Anak bungsu rupanya. Wajar lah si Niki caper. Anak tengah, biasa di rumah. Kan gak dianggap. Guys, kalian sering gak sih dilabelin sama orang cuman karena urutan lahir? Misalnya, biasakan anak sulung tuh mandiri dan pekerja keras. Terus kamu seorang yang kebetulan anak sulung punya sifat-sifat seperti itu nih. Dan orang yang melihat itu ngomong, oh pantesan dia pekerja keras banget, anak sulung rupanya. Seakan-akan kayak ngejudge gitu gak sih? Rasanya tuh pengen bilang semua anak sulung punya sifat yang selalu sama. Emang semua anak tengah sifatnya juga sama, begitupun dengan si bungsu. Tapi guys, ternyata usut punya usut. Urutan lahir seorang memang memungkinkan bisa menentukan sifat seorang loh. Hal ini masuk ke dalam teori Adler yang dinamakan birth order. Wah, apa tuh? Seru kan pembahasannya? Hari ini kita bakalan khusus bahas buat si anak tengah dulu nih, yang rumornya sering diabaikan dalam sebuah keluarga. So, stay tune. Wah, apa emang beneran ada yang namanya middle child syndrome ini? Jadi dulu di tahun 1964 ada nih seorang psikolog bernama Alfred Adler yang bikin teori tentang urutan kelahiran. Dia bilang kalau urutan kelahiran anak itu punya pengaruh besar pada perkembangan kepribadian mereka. Jadi menurut teori yang dia buat, setiap anak bakal punya ciri khas kepribadian yang berbeda-beda, tergantung di posisi mereka dalam keluarga. Misalnya yang pertama biasanya cenderung dominan, yang bungsu suka dimanja dan yang tengah seringkali merasa terpinggirkan. Teori ini sebenarnya bikin kita jadi lebih ngerti gimana sih pengaruh urutan kelahiran itu pada perkembangan psikologi seorang. Tapi ya penting juga buat diingat bahwa ini cuma teori aja ya guys. Hasil penelitian sejak itu malah kadang-kadang nggak sejalan sama teori ini. Jadi nggak bisa dipastiin beneran ada middle child syndrome atau enggak. Tapi yang namanya middle child syndrome sering dikaitin sama perasaan anak tengah yang merasa kurang diperhatiin sama orang tua atau keluarganya. Mereka bisa merasa tersisihkan atau diabaikan, terutama karena sering banget mereka nggak dapat pujian kayak kakak mereka atau perlakuan istimewa kayak adik mereka. Nah, kita udah ngebahas secara umum nih, middle child syndrome itu apa. So, sekarang kita lanjut yuk buat ngebahas seperti apa sih karakteristik middle child syndrome itu. Mari kita mulai. Yang pertama, kepribadian. Anak tengah itu sering merasa ada tekanan dari kakak atau adik mereka yang bikin mereka jadi agak beda. Jadi kadang mereka jadi lebih pendiam atau agak cepat emosi karena mereka nggak bisa bersinar secara kakak atau adik mereka. Yang kedua, hubungan. Anak tengah kadang-kadang rasanya susah banget buat dapetin perhatian atau merasa dianggap sama-sama pentingnya kayak kakak atau adik mereka dalam hubungan sama orang tua. Mereka sering merasa kayak tertekan gitu, soalnya harus bersaing sama kakak yang lebih tua yang punya tanggung jawab lebih banyak, dan juga adik yang biasanya lebih sering jadi perhatian utama. Yang ketiga, persaingan. Anak tengah itu sering ngerasa kayak perlu bersaing sama kakak dan adik mereka buat dapetin perhatian dari orang tua. Jadi kadang mereka merasa kayak terabaikan atau nggak dianggap. Makanya mereka selalu berusaha keras buat mencuri perhatian di tengah saudara-saudara mereka. Yang keempat, favoritisme. Anak tengah sering merasa kayak nggak jadi favorit di keluarga mereka. Orang tua seringnya lebih perhatian sama anak tertua atau adik bungsu. Jadi anak tengah kadang ngerasa kayak di tengah-tengah gitu, nggak spesial atau istimewa kayak kakak atau adik mereka. Yang kelima, persepsi yang salah terhadap anak tengah. Anak tengah seringkali punya persepsi yang kurang positif tentang diri mereka sendiri karena mereka nggak selalu dapat perlakuan atau kebebasan yang sama kayak kakak atau adik mereka. Nah, karena stereotip ini yang akhirnya juga ngaruh ke cara si anak tengah melihat dirinya sendiri. Jadi, apakah middle child syndrome ini beneran ada? Well, sebenarnya ini masih jadi perdebatan. Ada teori dari Alfred Adler tentang kelahiran, tapi nggak semua hasil penelitian mendukung teori tersebut. Yang pasti anak tengah seringkali punya perasaan yang unik karena mereka merasa kurang diperhatiin atau dianggap di keluarga. Karakteristik middle child syndrome kayak kepribadian yang terpengaruh, hubungan yang kadang-kadang bikin mereka merasa gak setara, persaingan yang konstan,
rasa gak jadi favorit, sampai persepsi diri yang kurang positif. Untuk ngertiin dan ngatasin middle child syndrome, penting banget buat kita sadar kalau setiap anak itu beda-beda dan punya pengalaman serta tantangan sendiri dalam keluarga mereka. Dengan kasih dan dukungan, mereka akan mengakui perasaan mereka. Kita bisa bantu anak tengah merasa lebih dihargai dan diperhatikan di keluarga. Nah, buat anak tengah semuanya, videonya sampai sini aja ya. Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like ya. Dan subscribe juga. Makasih udah nonton. Bye.